Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Urip Daryanto, dalam acara Ulas Berita Blora TV. Kali ini, kami akan mengulas tentang potensi Sekolah Rakyat Blora memunculkan mutiara-mutiara terpendam. Senin tanggal 13 Juli 2025, menjadi tonggak sejarah dalam upaya memuliakan anak-anak dari keluarga tidak mampu di Blora. Senin tanggal 13 Juli 2025, menjadi tonggak sejarah dalam upaya memuliakan anak-anak dari keluarga tidak mampu di Blora. Di halaman bekas SDN 4 Balun, yang digunakan sebagai Sekolah Rakyat Blora, yang dinamai Sekolah Rakyat Menengah Atas, SRMA, 18 Kabupaten Blora, tanpa 50 siswa sekolah setempat memasuki halaman sekolah. Mereka dengan diantar para orang tua masing-masing, pemandangan itu seolah seperti para orang tua itu akan menghantarkan anak-anaknya masuk ke pondok. Namun kali ini, sebanyak 50 siswa bukan mau mondok, melainkan mereka akan memulai menempuh pendidikan setingkat SMA di Sekolah Rakyat di Blora. Di Sekolah Rakyat yang merupakan program dari Kemensos RI itu, harapan besar untuk melahirkan generasi-generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki semangat untuk maju. Karena sejatinya, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi mutiara hitam yang berharga dan berkilau di masa depan. Adalah Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas, SRMA, 18 Kabupaten Blora, Triuli Setioningrum, di sela-sela hari pertama para siswa memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, menyatakan minta dukungan dari semua pihak, untuk mensukseskan proses pembelajaran di sekolah yang ia pimpin. Minta dukungan semua pihak, agar jalannya Sekolah Rakyat di Blora ini di mana merupakan program dari Presiden Prabowo untuk memuliakan anak-anak dari keluarga kurang mampu, bisa berjalankan lancar. Triuli optimis bahwa lewat pembelajaran yang akan ditangai 18 tenaga pendidik, nantinya akan muncul mutiara-mutiara terpendam dari Sekolah Rakyat di Blora. Nantinya, di proses MPLS juga akan dilakukan asesmen untuk mengetahui potensi masing-masing siswa, untuk selanjutnya akan diarahkan. Sepakat dengan obsesi dari Kepala Sekolah Triuli, karena sejatinya mutiara tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Begitu juga harapannya kepada anak-anak yang belajar di Sekolah Rakyat, diharapkan dapat menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan mereka. Keoptimisan dari Triuli memang cukup bisa dipahami. Karena, sejatinya dengan pendidikan yang berkualitas dan lingkungan yang mendukung dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Semangat Butri, dengan komitmen menyediakan pendidikan yang terbaik dan memfasilitasi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, pasti akan memunculkan mutiara-mutiara terpendam. Dengan harapan dan komitmen yang kuat itu, niscaya dari Sekolah Rakyat di Blora dapat melahirkan mutiara-mutiara hitam yang akan membawa cahaya dan kebaikan bagi masyarakat. Harapan kami semua pihak mendukung program mulia ini. Jadi program ini bertujuan untuk memuliakan kaum miskin ekstrim dan miskin melalui jalur pendidikan. Mari kita dukung bersama anak-anak kita untuk menjadi mutiara-mutiara terbaik. Karena di sini memang anak-anak nanti akan di assessment dulu, mereka bakatnya di mana dan akan dimaksimalkan sesuai bakat minat tersebut, begitu. Mohon dukungannya. Terima kasih. Sebuah pondasi telah dibangun melalui peraturan yang dibuat oleh pihak sekolahan bagi siswa-siswi saat tinggal di asrama. Tidak boleh memegang HP, bangun tidur sudah ditentukan, jadwal sarapan juga sudah dijadwalkan, untuk selanjutnya akan menjalani proses belajar mengajar dengan tenaga pendidik yang sudah tersedia. Melihat wajah-wajah ceria para siswa-siswi saat diantar oleh para orang tua masing-masing, terpancar akan tercapainya cita-cita merek untuk menggapai asa masa depannya. Kita tidak tahu apa jadinya. Jika para anak-anak itu tidak tertampung di Sekolah Rakyat, apakah mereka akan putus sekolah? Atau mungkin tetap bisa sekolah dengan mengandalkan kekuatan ekonom dari orang tua masing-masing. Dengan gambaran kondisi itu, bukan hal yang mustahil di hari pertama pembelajaran di Sekolah Rakyat Blora, tanpa suasana haru bercampur semangat gembira mewarnai para orang tua mereka. Momen haru ini tentu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para orang tua, karena sejatinya semua itu merupakan awal dari anak-anak mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik tentunya. Ya, di hari pertama Sekolah Rakyat Blora menyambut siswa-siswi baru dengan penuh semangat dan antusiasme. Pada hari pertama masuk sekolah itu, para siswa-siswi terlihat gembira dan bersemangat untuk memulai tahun ajaran baru. Sementara itu para orang tua mereka haru bercampur bangga. Haru dan bercampur bangga tampaknya wajar, karena mendapatkan kesempatan untuk sekolah di Sekolah Rakyat, gratis TIS, mulai biaya pendidikan, seragam, makan dan tempat tinggal di asrama, juga tidak sembarang orang. Apalagi, seperti diungkapkan Kepala Dinsos P3A Blora, Lulu Kusuma, bahwa penentuan siapa-siapa yang bisa belajar di Sekolah Rakyat yang menentukan adalah pemerintah pusat.
Sementara dari Pemkab Blora, melalui Dinsos hanya melakukan verifikasi lapangan. Kelak Blora TV akan berusaha menguak latar belakang dari orang tua 50 siswa yang saat ini menjadi siswa di sekolah rakyat. Termasuk harapan-harapan mereka dengan anak-anak mereka yang tengah menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Bukan ingin lancang dengan takdir Tuhan, jika aja tidak ada program dari Presiden Prabowo, yakni sekolah rakyat, nasib anak dari keluarga miskin yang tidak bisa sekolah dimungkinkan akan lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan. Dengan mereka tidak bisa sekolah itu, mereka cenderung mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang pada akhirnya sud untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga mereka. Jika saja anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bisa sekolah, mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan karena biaya sekolah, transportasi, atau perlengkapan sekolah yang mahal. Dengan kondisi para anak-anak yang sulit mengakses pendidikan itu, dampaknya ekonomi semakin sulit, sehingga memaksa mereka, anak-anak usia sekolah untuk bekerja membantu keluarga. Bisa diprediksi jumlah anak putus sekolah akan meningkat. Seperti kita ketahui bersama, keluarga miskin seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan gizi yang memadai, sehingga anak-anak mereka rentan terhadap gizi buruk dan penyakit. Celakanya lagi, biaya pengobatan yang mahal membuat mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Lantas bagaimana kesempatan kerja dari mereka? Dikungkinkan, karena kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Kalaupun mereka mendapat kesempatan kerja, kecenderungan akan bekerja di sektor informal dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk. Untuk itu, sangatlah tepat dengan program sekolah rakyat yang diadakan oleh pemerintah di era Presiden Prabowo, Muali tahun ini. Di samping upaya-upaya dari pemerintah dalam bentuk lain. Seperti pemerintah dan berbagai lembaga menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin. Juga adanya program-program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan ekonomi keluarga miskin. Harapan lain, peran masyarakat, terutama mereka yang memiliki kelebihan ekonomi, dapat berperan sebagai orang tua asuh atau memberikan dukungan lain kepada anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah rakyat merupakan dari komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga itu sendiri untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tak berlebihan, baik orang tua maupun siswa yang mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Menteri Sosial, dan Bupati Blora. Ibu Eni Purwati, asal dari Blora. Dusun Badong Kidul, desanya Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarrejo, Blora, Kabupaten Blora. Bangga Mas, seneng sekali anak mau sekolah di sini. Saya ikut senang gitu loh Mas. Banyak yang nggak mau, dia mau. Saya bangga. Harapannya besok bisa kuliah, gitu. Mau kuliah gratis itu loh, Mbak. Ya, mungkin bisa masuk di kuliah gratis lagi seperti ini. Gitu. Terima kasih kepada Pak Bupati sudah memilih anak saya ikut sekolah di sini. Anaknya juga mau, saya sudah bangga pokoknya. Nama kula Pak Sampir, dari saking beradab Ngawen, kecamatanipun Ngawen, dusunnya beradab. Petani buruh, Pak. Petani buruh. Nggih, iki acara sekolah gratis kalau matur nuwun kali pemerintah, kali Pak Presiden Prabowo, nggih matur nuwun alhamdulillah. Kula niki tiyang sepuh, mikirnya rakyat napa laren kula pengen sekolah kok anten niku kesempatan gratis kalih Pak Prabowo pereh mriki kula nggih alhamdulillah matur suwun. Masa depane laren kula kersane anak lang migunani bangsa lan negare. Perasaane kula seneng alhamdulillah kedah niku yo gratis sekolah saking pemerintah saking Pak Prabowo. Samangatipun laren nggih pun semangat sak kanten semangat pokoke pengen cita-cita gadah semangate larene kula nggih pengen sekolah dhuwur saged njunjungane namane tiyang sepuh kersane nyambut damel sing sae ngoten. Kita tunggu bagaimana para anak-anak itu menerima program pendidikan di sekolah rakyat. Untuk memantaunya, masih menunggu perkembangan jadwal berikutnya. Sebanyak 50 anak yang sekolah di Sekolah Rakyat Blora saat ini tengah menempuh masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Berbeda dengan masa pengenalan lingkungan sekolah,
MPLS, di sekolah umum untuk tahun ajaran baru 2025-2026, di mana dilaksanakan selama 5 hari. Namun demikian, ketentuan durasi MPLS tidak berlaku untuk satuan pendidikan berasrama atau boarding school. Termasuk di sekolah rakyat Blora pengecualian dikarenakan boarding school mempunyai kebutuhan adaptasi lebih kompleks. Maka, pada sekolah berasrama MPLS bisa berlangsung lebih dari 5 hari. Untuk itu, di hari pertama MPLS Sekolah Rakyat Blora, Senin tanggal 14 Juli 2025 lalu, hanya diwarnai pengenalan para siswa yang diantar oleh para orang tuanya, dan pemeriksaan kesehatan. Saya Dr. Diah Pusparini MH, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Hari ini kegiatan serentak CKG Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora. Tadi dimulai dari murid-muridnya ada sejumlah 50 anak, juga nanti sasarannya ke Bapak Ibu Guru, sasaran berikutnya ke pendamping PKH, juga orang tua murid. Semuanya dilakukan CKG secara serentak hari ini tanggal 14. Screening sudah dilakukan melalui kuesioner 7 hari sebelum saat ini. Jadi tanggal 7 sudah dibagikan untuk screeningnya, dan hari ini kita ada pemeriksaan meliputi status gizi, tinggi badan, berat badan, ya, kemudian juga GDS, kadar gula darah sewaktu, kemudian juga pemeriksaan dari Rockpot. Ya, Rockpot ini lari di wilayah di Tok Buntung 6 putaran. 6,5 putaran, karena sesuai juknisnya kita melakukan Rockpot itu lari ataupun jalan cepat 1,6 km. Oke? Jadi itu yang kami lakukan pemeriksaan CKG secara serentak di Kabupaten Blora. Sepakat dengan apa yang dikemukakan Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Lulu Kusuma, bahwa sejatinya, keberadaan sekolah rakyat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memuliakan anak-anak dari keluarga tidak mampu dalam menggapai cita-citanya. Tidak hanya para siswa dan orang tuanya yang bersemangat di hari pertama masuk sekolah di Sekolah Rakyat Blora. Sejumlah pejabat, diantaranya Kepala Dinsos P3A Blora, Lulu Kusuma, Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Ronald Bangun Valentino, Kepala Sekolah, Triuli Setioningrum, dan para jajaran pendidik menyambut siswa-siswa dengan hangat dan memberikan sambutan motivasi untuk memulai tahun ajaran baru. Jika boleh untuk menjelaskan apa yang diucapkan, mereka tentu akan mengucapkan selamat datang di Sekolah Rakyat Blora. Kami berharap Anda semua dapat memanfaatkan kesempatan untuk belajar dengan baik. Kegiatan untuk hari ini kita penerimaan siswa sejak tadi jam 6.30 kami sudah standby, siswa datang diantar orang tua dan PKH. Kemudian setelah itu melaksanakan cek kesehatan di ruang kelas. Nah, setelah cek kesehatan ada tes kebugaran. Nah, tes kebugaran ini nanti dilaksanakan di lapangan Tok Buntung, namun dari sini diangkut oleh mobil Satpol PP begitu. Jadi Satpol PP ke sini diangkut ke Tok Buntung baru lari 1.600 meter. Ya. Kemudian ada Zoom dengan kementerian, ada Pak Menteri Sosial, Menteri Pendidikan. Kemudian ada pembukaan oleh Kepala Dinas Sosial, begitu. Ya, untuk jumlah guru ada 18. Ya, sudah lengkap semua, alhamdulillah tidak ada yang mundur. Peraturan di asrama itu siswa wajib mengikuti aturan asrama. Yang pertama, tidak boleh membawa HP, tentu saja. Untuk komunikasi nanti dibantu oleh wali asuh. Kemudian untuk kepentingan pembelajaran LMS nanti akan disediakan laptop, tapi namun sampai hari ini belum datang sih laptopnya begitu. Kemudian untuk bangun pagi sejak sholat subuh kita berjamaah, kemudian olahraga dan makan bersama jam 6:30. Jam 7 kita mulai pembelajaran. Nah, setelah itu juga ada kegiatan ekstrakurikuler, tapi untuk MPLS ini belum mulai. Jumlah siswa ada 50 dari berbagai kecamatan di Kabupaten Blora. Ada 11 kecamatan. Ya, terima kasih. Hari ini hari Senin ya, tanggal 14 Juli 2025. Hari ini bertepatan hari untuk pertama kali siswa-siswi sekolah rakyat masuk ke lokasi sekolah. Jadi diawali kegiatan pemeriksaan kesehatan, kemudian registrasi,
untuk kegiatan ini semuanya masih dalam keadaan lancar, sarana prasarana juga kita sudah siap, kemudian dari tenaga pendidikan juga sudah standby. Hari ini kita pastikan hari ini berjalan. Untuk satu putaran ini, dua rombel SMA, 50 siswa ini hari ini masuk ke sekolah rakyat. Tinggal nanti beberapa penambahan terkait dengan Sapras akan kita susulkan, karena itu terkait dengan pengadaan mungkin dari kementerian, dari Biro Umum dan Inspektor dari kementerian. Dan hari ini juga kita terpantau dari Kementerian Sosial juga hadir hari ini, kemudian tenaga-tenaga yang lain, tenaga pendidik sampai security hari ini masuk semua. Jadi diharapkan Pak Menteri memang untuk yang SR tahap pertama ini mulai beroperasi tanggal 14 Juli ini. Baik Pak Kepala Dinas, terima kasih juga atas supporting dari Bapak Ibu pejabat daerah, khususnya Kabupaten Blora, karena hari ini kita insya Allah akan siap dilaksanakan ya Pak. Siap. Walaupun memang masih ada kekurangan, tapi kita segera kita laksanakan. Di level pimpinan juga sudah memerintahkan kami untuk melakukan pengawasannya juga Pak, melakukan juga kesiapsiagaannya, siapannya untuk hari ini. Semoga hari ini kita bisa berjalan dengan lancar Pak. Amin, amin. Terima kasih. Terkait dengan asrama Putra Mangun Putri sudah siap. Oke, kita sudah pastikan beberapa waktu lalu Bapak Bupati juga sudah melakukan cross-check ke lokasi sekolah rakyat, baik itu mulai tempat tidur, kemudian almari, kemudian sarana pembelajaran, kemudian sampai kamar mandi, sampai Pak Bupati ngecek sampai dengan jemurannya apakah ada. Semua sudah disiapkan dari sekolah rakyat, bagaimana makannya, kemudian nanti seragam dan sebagainya, sudah kita pastikan berjalan lancar. Dan Pak Bupati sudah memberikan perintah kepada kami, tidak hanya siswanya atau anaknya yang diopeni, tapi Pak Bupati menginginkan pihak dari orang tua pun juga akan diopeni, akan kita intervensi. Dan kemungkinan beliau dawuh kepada kami, nanti pada saat hari Rabu, kurang lebih jam 9, di pendopo Rumah Dinas Bupati, Bapak beserta Forkopimda akan menyerahkan secara simbolis, dan kita berharap nanti dari Kementerian Sosial juga ikut baik, hadir, gabung bersama di acara serah terima dari pihak orang tua kepada kepala sekolah. Itu. Tak terbayangkan, suasana siswa-siswi saat diarahkan ke kelas-kelas mereka untuk bertemu dengan guru-guru. Luar biasa, ternyata suasana kelas terlihat nyaman dan kondusif. Perabotan kelas juga sangat memadai. Sekolah Rakyat Blora berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan memfasilitasi siswa-siswa untuk mencapai potensi mereka. Dengan semangat dan kerjasama yang baik, semua yakin bahwa tahun ajaran baru ini akan menjadi tahun yang sukses dan produktif bagi semua siswa. Melihat potensi sekolah rakyat yang begitu besar, tidak terhitung orang nomor 1 di Blora, Bupati Dr. Haji Arif Rohman melakukan pengecekan saat proses penyiapan sekolah rakyat tersebut. Jauh-jauh hari Pemkab Blora pemerintah Kabupaten Blora pastikan sekolah rakyat yang berlokasi di Kecamatan Cepu agar siap operasional Senin 14 Juli 2025 mendatang. Semua itu demi target bahwa di sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu itu dengan jumlah peserta didik sebanyak 50 siswa, terpenuhi. Menjelang tahun ajaran baru dimulai, Bupati Blora, Dr. Arif Rohman, Jumat, 11 Juli 2025, lalu harus meluangkan waktu untuk tinjau langsung kesiapan sekolah dan fasilitas asrama, Sekolah Rakyat Menengah Atas, SRMA, 18 Kabupaten Blora, yang menempati di SDN 4 Balun itu. Diketahui, SDN 4 Balun Cepu, yang sekarang menjadi Sekolah Rakyat, SR, hasil renovasi, berlokasi di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Lebih tepatnya, alamat lengkapnya adalah Jalan Diponegoro, RT 1 RW 1, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu. Masih dalam rangka MPLS, dikemukakan Bupati yang akrab dipanggil Mas Arif, direncanakan, Rabu tanggal 16 Juli 2025, para orang tua siswa akan diundang dalam acara serah terima di pendopo Kabupaten Blora. Menurutnya, di acara itu, pemerintah dalam hal ini Pemkab Blora, juga akan melakukan profiling untuk mengetahui latar belakang sosial ekonomi keluarga masing-masing siswa. Hal itu terkait, rencana, nantinya seluruh biaya sekolah dan asrama akan ditanggung negara. Termasuk orang tua juga akan dibantu. Hari Rabu tanggal 16 Juli nanti, orang tua dari siswa-siswi akan kita undang serah terima di pendopo, sambil kita juga profiling dari 50 orang tua ini background-nya. Apalagi kemarin, sekilas saya lihat rumahnya ada yang tidak layak huni dan sebagainya, terang Bupati. Sesuai arahan Mensos, anak-anak diasramakan di lokasi sekolah, semuanya ditanggung oleh negara. Namun demikian, para orang tuanya juga harus dibantu.
Nantinya akan dilihat orang tuanya apakah kerjanya apa dan sebagainya. Pada bagian lain, Bupati Arief juga menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan rencana pengembangan sekolah rakyat ke jenjang SMP dan SMA. Yakni, telah menyiapkan lahan seluas 7 hektar di sekitar kawasan PDAM Cepu untuk mendukung kelanjutan program ini. Dikemukakan, sekolah rakyat yang akan operasional tahun ini merupakan angkatan pertama. Selanjutnya Pemkab Blora diminta untuk menyiapkan untuk kelanjutannya, SMP-SMA. Rencana akan disiapkan 7 hektar lokasi di Cepu juga di sampingnya PDAM. Saat ini sedang ditata untuk nantinya berkelanjutan. Bagaimana tidak terjamin saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat di Blora, disampaikan Kepala Sekolah Triulis Setioningrum, bahwa untuk menunjang kebutuhan pengajaran dan pengasuhan, SDM sudah tersedia meliputi 17 guru, 2 wali asrama, bendahara, serta operator sekolah, dan sebagainya. Adapun fasilitas sekolah rakyat di Cepu dirancang dalam bentuk gedung 2 lantai yang mencakup ruang asrama untuk putra dan putri, toilet, serta gudang di lantai dasar. Di lantai atas terdapat ruang kelas, laboratorium, dan ruang guru. Selain itu, tersedia pula gedung koperasi 2 lantai, musola, lapangan, serta area asrama guru perempuan. Fasilitas pendukung lainnya meliputi ruang UKS, dapur kering, toilet, ruang makan bersama, dan perpustakaan. Seluruh sarana ini disiapkan untuk mendukung pembelajaran dan kehidupan berasrama yang nyaman dan terpadu bagi para siswa. Tetap semangat saudara-saudariku yang akan belajar di sekolah rakyat. Di sekolah rakyat, tempat adik-adikku menjumpai semangat belajar yang baru di mana cita-cita tinggi bertemu. Jadikan setiap hari sebagai petualangan baru dalam menggali ilmu. Jangan pernah takut salah, karena setiap kesalahan adalah langkah menuju keberhasilan. Yakinlah pada potensi diri, karena kalian semua memiliki kemampuan luar biasa. Teruslah semangat, karena pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan gemilang. Ingat, ilmu adalah harta yang tak ternilai harganya. Mari kita gali bersama. Jadilah murid yang berani bertanya, berani mencoba, dan berani berbeda. Setiap langkah kecil yang kalian ambil adalah kemajuan menuju kesuksesan. Kalian adalah harapan bangsa. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama. Di sekolah rakyat ini adalah tempat di mana mimpi-mimpi kalian akan tumbuh dan berkembang. Jangan takut pada tantangan, karena di balik setiap tantangan ada kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Jadikan setiap hari di sekolah rakyat sebagai pengalaman yang berharga dan tak terlupakan. Ingat, pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Mari kita maksimalkan kesempatan ini. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Kami yakin dan pasti, dengan pendidikan yang memadai memiliki dampak positif yang luas bagi individu dan masyarakat. Secara individu, dengan pendidikan yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja lebih baik, dan mendorong kemandirian. Semua sepakat, secara sosial, pendidikan yang memadai akan membangun generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Siap laksanakan Pak Presiden. Demikian pemirsa, ulas berita kali ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di ulas berita selanjutnya.